saya tidak boleh masuk. Saya hanya disuruh lihat di depan pintu dan tangan saya dipegang oleh Tuhan Yesus itu. Lihat mereka memuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tama, jumpa kembali bersama Tama. Sobat, kali ini Tama akan menyuguhkan video kesaksian yang luar biasa, seorang pendeta yang awalnya benci kekristenan. Karena ingin sekolah di kota, lalu dipertemukan dengan seorang pendeta. Kebetulan pendeta itu selaku pimpinan panti asuhan, maka pendeta Daud Rebu beruntung karena diangkat selaku anak oleh pendeta pimpinan panti asuhan itu. Adapun bapak kandung pendeta Daud Rebu telah meninggal dunia. Sobat Tama, pendeta Daud Rebu sangat luar biasa karena dia telah dibawa oleh Tuhan Yesus melihat surga dan neraka. Wow, sungguh luar biasa. Oh my God, ada apa ya di neraka? Baik Sobat Tama, kalau penasaran, mari kita simak video ini. Kita harus tahu dong, di surga ngapain saja pendeta Daud Rebu ini, dan di neraka ngapain aja. Yuk tonton. Sebelum nonton, minum air putih dulu dan duduk yang manis. Bila ketawa dalam hati aja ya, takut dosa. Saya Dr. Andes Daud Rebu STH sebagai Gembala di Gereja GPPS Kunci Daud Kabupaten Sukoharjo ini. Juga saya sebagai Ketua Badan Musyawarah Kabupaten Sukoharjo. Dari tahun 2006 sampai sekarang masih saya menjabat sebagai Ketua. Kemudian saya ingin bersaksi, Tuhan itu sungguh luar biasa. Awalnya saya itu tidak ingin untuk menjadi Kristen. Jadi latar belakang saya itu dari Muslim. Dulu saya benci dengan kekristenan. Saya kelas 4 atau 5 SD, itu saya pernah, tetangga saya itu ada yang ibadah keluarga gitu, ucapan syukur, saya lempari ya sampai batunya itu masuk gendengnya, saya lempar gendengnya, pecah, batunya turun. Kemudian ada pendeta itu yang melayani itu karena dekat hutan, bawa anjing ya, anjingnya 2. Kemudian anjing itu saya pelinteng ya, saya pelinteng pakai ketepil seperti Daud itu. Akhirnya kena kepalanya sampai putar itu ya, putar karena kesakitan sampai orang-orang itu rame. Wah, siapa ya yang pas kena kepala itu dekat mata itu kena batu? Wah, ini kecilan saya seperti itu. Saya pengen sekolah ke kota. Ayah saya itu meninggal, saya masih usia 3 tahun. Waktu itu adik saya juga masih kecil, baru lahir. Ayah saya sudah meninggal, ya. Kemudian saya ingin sekolah, ya. Pada waktu itu 1977, lah. Waktu itu saya baru selesai tamat SD. Kemudian saya pengen sekolah ke kota. Kemudian ada temen. Ayo kalau kamu ingin sekolah ke kota ikut aku. Nah, tidak tahunya itu teman itu pernah tinggal di panti asuhan. Ternyata saya diajak ke sana tapi tidak ngomong kalau itu panti asuhan. Ya, ngomongnya ayo ikut nanti disekolahkan. Saya ikut aja. Kemudian saya diambil anak angkat Bapak Pendeta yang punya panti asuhan itu. Kemudian saya tinggal dengan beliau dalam rumahnya menjaga anak-anaknya. Dia punya anak 4, 3 laki-laki, yang 1 perempuan. Itu pimpinan panti asuhan itu namanya Pak Pendeta Simon Petrus 2 BBA. Saya di situ, saya diambil anak angkat, kemudian saya tinggal dengan beliau, saya bekerja dengan beliau, disuruh apa saja saya ikuti. Pada waktu itu saya kecil itu tidak pernah jadi Kristen, dengan Kristen benci, tapi saya sekarang kok ikut dengan orang Kristen, gitu, ikut dengan orang Kristen. Nah, saya pada waktu itu pertama-tama tuh saya masih sembahyang, sholat, ya, seperti biasanya saya puasa, malam itu tahajud, gitu ya, yang saya lakukan waktu masih Muslim. Ini ikut sekolah minggu itu waktu itu ya, sekolah minggu tapi sudah agak besar saya. Terus saya sekolah di SMP. Nah, saya di SMP itu kelas 2 mau naik kelas 3 ya, kelas 2 naik kelas 3 itu guru saya tahu bahwa saya itu latar belakang dari Muslim, akhirnya berusaha untuk dijadikan Muslim saya ya. Kamu ikut saya, tak ragati ya, namanya Pak Somad waktu itu ya, Pak Somad. Tapi saya matur dengan bapak angkat saya itu, enggak usah, kamu ikut di sini saja. Dipengaruhi saya di sekolah itu. Dan pada waktu itu yang Kristen di kelas saya itu hanya 2 orang. Saya yang jadi Kristen baru dengan teman saya. Saya
sering diolok-olok. Saya pelajaran agama itu diolok-olok. Kemudian saya keluar tidak boleh. Saya ikut tapi seringkali diolok-olok. Tapi memang ikut Tuhan itu memang harus perjuangan seperti itu. Kemudian satu saat saya sudah kelas 3. Ada guru saya yang muslim itu ngolok-olok saya. Saya sempat marah. Mejanya tak gedor semua. Dan ternyata pada waktu itu guru saya itu namanya Pak Dul Karim. Saya marah. Diam. Saya suruh diam. Waktu dia ngajar, saya berani. Tidak tahu kok saya kok langsung ada seperti pimpinan Roh Kudus gitu. Saya stop guru ngajar. Berhenti. Kalau tidak berhenti, tak laporkan kepala sekolah. Langsung berhenti. Pak Dul Karim mengatakan, kamu besok naik haji. Kamu besok naik haji. Melihat watu gantung tanpa cantel. Watu sekan ngambang gitu ya. Ka'bah itu. Ternyata setelah sekarang dilihat, ternyata bohong guru itu. Ya tidak mungkin ngambang. Ternyata itu bahkan dari situlah saya tahu bahwa kebohongan yang pengajar itu terlihat dari situ. Bener ini saya ingat terus karena saya heran, watu gantung segede ini sakmono, Ka'bah itu kok gantung tanpa cantel. Saya gumun sehingga itu terekam pada saya. Saya ingat saya lihat di TV, bohong guru saya. Ternyata itu yang di bumi kok ternyata. Dulu kan bayangan saya gantung awang-awang sana ya, yang pernah saya terima dari guru saya. Kemudian pada waktu itu saya jadi orang Kristen, meskipun dipengaruhi saya, tapi saya tetap kuat. Ya, puji Tuhan itu ya. Kemudian saya dari SMP terusnya sekolah ke STM. Pertimbangan saya masuk di STM itu masuk sore karena pagi saya harus kerja, harus bantu. Ya karena saya ikut orang, saya harus bantu kerja pagi itu. Jadi sore itu kuliah sekolah saya sore. Ya setelah selesai dari STM, saya kuliah di IKIP Madiun. Ya, di IKIP Madiun ya. Saya kuliah sambil bekerja itu. Jadi saya itu untuk mencukupi ya. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Saya kuliah juga dulu tidak mikir kuliah, tapi ternyata puji Tuhan buka jalan. Tuhan itu memberi kemurahan saya bisa kuliah. Dan mujizat Tuhan yang luar biasa ya. Saya sering waktu akan bayar semesteran, Tuhan gerakkan orang untuk memberi uang saya untuk bayar semester. Itu sering yang saya dapat mujizat-mujizat yang luar biasa. Akhirnya saya itu waktu ini SMP yang pada waktu itu SMP kelas 2 mau naik kelas 3 itu saya itu pernah mengalami sakit ya. Saya lumpuh waktu itu. Ya sudah ikut orang lumpuh, itu pernah mengalami sakit itu. Saya juga tidak tahu sakitnya apa kok langsung saya lumpuh. Tidak bisa jalan kurang lebih 6 bulan. Tidak bisa jalan kurang lebih 6 bulan. Kemudian, kaki saya kecil. Saya berdoa. Waktu itu memang Kristen saya juga belum kuat. Waktu itu saya Islam sudah biasa untuk sembahyang dan sebagainya. Kemudian saya puasa 3 hari 3 malam. Pada waktu malam saya tahajud. Ya, meskipun saya sudah ikut ini, saya masih bisa tahajud malam itu. Dan saya ingin ketemu Sang Pencipta. Karena waktu itu dalam situasi bimbang, saya ikut Kristen dan saya pengen ketemu dengan Tuhan Sang Pencipta itu. Pada waktu itu saya sudah puasa 3 hari 3 malam. Hari ketiga itu saya malam itu jam 2 itu saya meditasi. Ya, seperti orang Kristen kalau berdoa khusus. Karena saya juga pernah dilatih untuk meditasi. Akhirnya saya juga seluruh kehidupan saya malam itu saya ngomong dengan pasti ada yang menciptakan saya. Dan saya pengen ketemu Sang Pencipta itu. Kemudian saya malam itu semedi tahajud itu saya hening gitu ya. Saya hening berdoa begitu. Di kamar saya itu ada seperti angin dari atas itu. Angin itu dari atas. Jadi seperti atas ditiupkan ke bawah itu. Tiupkan ke bawah keras banget. Padahal orang semedi kan khusyuk ya, tidak boleh terganggu. Tapi karena itu hal yang aneh, saya agak terganggu. Ada apa ya? Terus saya mulai semedi lagi. Yaitu angin itu bertebaran di kamar saya itu keliling begitu. Saya berusaha menenangkan diri. Kemudian tidak lama itu ada petir. Ya, petir. Petir itu dari atas nyamber itu sampai saya ketakutan. Saya tutup telinga saya begini. Saya tutup telinga saya itu. Saya tenangkan. Ada apa? Kok ada keajaiban, saya tenang. Setelah tenang itu saya terangkat naik ke atas sana. Tahu-tahu itu saya ketemu dengan Gusti Allah orang Kristen, Yesus itu. Karena pada waktu itu saya pernah melihat tetangga saya itu yang Kristen punya kalender yang gambarnya Tuhan Yesus pakai jubah itu. Tangannya gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berberat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28 itu. Sebetulnya tidak sedang memberitakan Injil, tapi memberitakan kesaksian manusia yang bagi saya itu sebagian besar itu palsu ya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Ya, itu di kalender itu loh Gusti anak yang Kristen.
menungso kok disembah. Saya ngolok-ngolok waktu itu ya, menungso disembah. Tapi luar biasa, saya pada waktu itu ketemu dengan Tuhan Yesus itu di sebuah taman, dan taman itu indah, lebih indah dari Taman Teletubbies. Ya, Taman Teletubbies kan bagus, tapi lebih indah dari itu. Wah, luar biasa. Dan pada waktu itu saya di bawah, ya, Tuhan Yesus itu, saya ngertinya Tuhan Yesus itu karena dari kalender itu. Gusti Yesus itu, Gusti wong Kristen itu, ya, di situ. Pada waktu saya lihat itu sama dengan kalender itu, gambar di kalender persis. Saya sampai heran loh. Saya pertama kali melihat gambar Yesus itu di kalender, tapi kok ini persis. Maka saya tahu bahwa kalender kan banyak gambar ya, ada yang mancung, ada yang tidak, ada yang tua, tapi saya tahu persis. Oh, Yesus yang saya temui begini. Kalender itu ada yang beda, ada yang hampir sama. Yaitu yang pengalaman saya. Dan Tuhan katakan, kamu akan kupakai. Saya dipegang sini, saya di bawah, kamu akan kupakai menjadi alat. Tapi saya tidak ngerti apa yang menjadi dipakai itu. Mereka tidak suka dengan pemberitaan firman Tuhan. Yang mereka suka adalah kesaksian-kesaksian ya, bertemu dengan Tuhan Yesus begitu ya. Tuhan Yesus yang mana? Yang menyatakan itu Yesus siapa kepadamu? Engkau bertemu dia wajahnya seperti apa? Apakah wajahnya putih, rambutnya putih ya, matanya menyala, atau mungkin seperti di gambar-gambar kalender ya. Memangnya wajah Tuhan Yesus seperti wajah yang di kalender itu? Tidak ada yang memahami atau mengenal sesungguhnya wajah Tuhan Yesus itu seperti apa, karena tidak ada potretnya, tidak ada fotonya, saudara, yang ditinggalkan bagi kita ya. Jadi itu hanya hasil imajinasi pelukis, saudara. Dan pada itu saya sakit kan, saya bilang, saya batin ya, tak bilang ngomong. Tapi Tuhan katakan gini, kamu akan sembuh. Saya tidak ngomong itu, tidak terucap keluar, tapi di batin itu sudah, Tuhan kamu akan sembuh. Terus saya diajak ke sebuah tempat yang ngeri itu, kalau mungkin orang mengarahkan neraka. Itu seperti lautan begitu ya, jadi kayak kolam renang yang sangat luas. Di sana orang teriak-teriak dan itu agak gelap. Dan seperti ada uap begitu mendidih airnya itu. Tapi tidak lihat apinya, tapi pendidihannya itu ada. Ya, saya lihat. Dan Tuhan Yesus kan, lihat mereka seperti itu, menderita. Terus saya mau lihat itu rasanya tidak sampai hati ya. Karena penderitaan orang berteriak-teriak luar biasa itu. Kemudian saya diajak ke sebuah ruangan yang sangat luas. Dan semua orang berpakaian putih. Ya mungkin itu gambaran surga. Kalau di kitab Wahyu kan memang surga itu orang-orang berpakaian putih kan ada itu ya. Saya seperti itu. Tapi saya tidak boleh masuk. Saya hanya dilihat di depan pintu dan tangan saya dipegang oleh Tuhan Yesus itu. Lihat mereka memuliakan aku. Orang itu dari depan sampai belakang itu semua berpakaian putih. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Yang berdiri itu mungkin melayani ya, seperti melayani begitu. Semua berpakaian putih. Saya akan masuk, tidak boleh sama Tuhan Yesus. Jangan, kamu lihat saja. Dan di sana tuh ada musik, ada pujian yang sangat luar biasa. Yang saya dengar itu. Saya pengen masuk tapi tidak boleh. Dan itu saya diajak lagi di depan pintu gitu. Tuhan katakan gini, kamu akan kupakai. Jadi Tuhan itu bicara dengan saya 3 kali. Pertama tadi di taman tadi, kedua di ini ruangan yang di depan ruangan depan pintu itu, di ruangan di situ orang sebelah putih pakaiannya. Tuhan katakan kamu akan kupakai. Kemudian pada waktu itu saya diajak lagi ke taman itu. Saya diajak ke taman itu. Kemudian Tuhan katakan, sekarang kamu turun, kamu akan kupakai. Ya, menjadi alatku. Aku tidak ngerti apa yang dimaksud dengan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Itu ya, yang saya alami. Saya tidak ingin menjadi orang Kristen, tidak punya cita-cita. Apalagi jadi pendeta. Itu bukan cita-cita saya. Saya dulu ditawari sama bapak angkat saya itu, kamu sudah ditemui Tuhan Yesus, kamu sekolah teologi ya? Enggak, Pak. Saya pengen sekolah umum aja, pengen jadi guru. Jadi saya sekolah di IKIP. Tapi saya sering mendengar suara Tuhan. Saya dengar, kadang saya lihat seperti TV begitu ya. Itu yang Tuhan sering nyatakan kepada saya. Pada waktu itu Tuhan itu sungguh luar biasa. Waktu saya sudah kuliah di Madiun itu, waktu Tuhan katakan saya sudah semester 8 ya itu, sudah hampir selesai. Tuhan katakan kamu harus melayani aku. Saya bingung pada waktu itu. Saya cita-cita jadi pendeta. Tapi saya karena sering suara itu kepada saya bilang gini, Tuhan, saya ingin mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Akhirnya Tuhan mengujo dengan mujizat. Saya pada waktu itu doakan orang-orang gila di jalan, pada zaman ngalo loto ya. Jadi edan nomor orang-orang. Tak doa nih orang gila di jalan itu langsung sembuh. Saya bingung. Loh, terus kemana ya orang sudah sembuh? Ya, pernah tak mandikan, tak pakai pakaian, tapi ditampung di mana? Aku bingung. Tak pun suruh pulang.
Jadi beberapa orang tak tangani, yang sejak rumahnya saya serahkan kepada keluarga. Itu saya cinta mula-mula saya, Tuhan menyatakan kepada saya dengan mujizat itu. Sehingga saya pada waktu golek orang edan-edan di jalan. Padahal dulu saya takut dengan orang gila. Pernah satu saat itu saya makan tidak punya lauk. Tuhan, aku pengen lauk. Tahu-tahu di dapur saya itu ada lauk, siapa yang bawa tidak ngerti. Ini yang saya, ini Tuhan nyatakan luar biasa. Pernah saya nangani orang disantet, ya Tuhan tuh menyatakan ini loh yang nyantet orangnya, tahu saya. Karena saya lihat seperti di TV. Jadi saya sama dengan lihat di TV, ya. Ini para murtadin ini yang katanya ngaku-ngaku ketemu Tuhan Yesus, itu Yesus yang seperti apa, dan siapa yang bilang kepada Anda itu Yesus? Jangan-jangan Anda ditipu setan, ya. Saya sama sekali tidak sejahtera mendengar kesaksian-kesaksian semacam ini, dan bagi saya itu sebagian besar itu palsu, ya. Ada yang bilang begini, ya, saya melihat Tuhan Yesus langsung berhadapan muka. Omong kosong lu, ya. Lalu ketika engkau bertemu langsung muka dengan Tuhan Yesus, apa yang kau kerjakan? Baumu pun saya tidak dengar, ya. Pengaruhmu apa? Pengaruhmu apa? Signifikansimu untuk kekristenan apa? Demikian, Sobat Tama, bohong apa enggak ya? Pendeta Daud Rebu ini bisa lihat Tuhan Yesus seperti di TV dan selalu diskusi dengan Tuhan Yesus secara langsung. Tapi kalau menurut Pendeta MYM, katanya palsu. Aduh sobat, kalau begitu Pendeta Daud Rebu, kesaksiannya belum centang biru ya. Ya udah gak apa-apa, biarin aja. Sobat, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Oh iya sobat, kalau video ini berkesan, tolong like, komen, bagikan kepada yang seiman, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.